Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sahabatku semuanya dimanapun berada. Kembali lagi kita pada pagi hari ini di Encik Yonto Channel dalam rangkaian peliputan masalah seputaran sawit. Kebetulan saya sekarang berada di kebun sawit kita sendiri, di mana di sini pada pagi yang cerah ini kita akan melakukan pengecekan di mana hasil setelah 2 bulan kita melakukan aplikasi triklopir terhadap pohon karet yang ada di kebun sawit ini. Kebetulan di sini kita tupang sarikan dahulunya yaitu karet dengan sawit, di mana sebelumnya ini kita memanfaatkan juga hasil karet yang ada di dalam kebun sawit kita ini. Saudaraku semuanya, seperti biasa saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga pada masa COVID-19 ini, semoga kita selalu tetap jaga protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan tetap memakai masker di tempat-tempat keramaian, dan rajin-rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di tempat yang kira-kira ada konsentrasi kerumunan massanya. Bapak Ibu, sahabatku, seperti biasa, pagi ini kita akan mereview bagaimana keadaan pohon karet setelah kita aplikasikan triklopir lebih kurang 2 bulan yang lalu. Ayo kita akan cek. Inilah sahabatku semuanya, ini beberapa waktu yang lalu sudah mulai kita bersihkan rumput-rumput yang ada di dalam kebun tupang sari kita ini. Dan juga saya juga mereview lebih kurang 6 bulan yang lalu bagaimana menanam sawit di dalam kebun karet, dan juga sekitar 2 bulan yang lalu seperti yang saya sampaikan di awal tadi telah kita aplikasikan triklopir di kebun karet ini. Jadi inilah keadaannya. Ini sengaja kita persiapkan, kita bersihkan kebun kita ini. Nantinya kalau seandainya karet-karet ini udah mulai mati, tentu kita menjaga supaya tidak masuk ke areal lokasi kebun ini, mana tahu nanti ada ranting atau dahan yang udah mulai mati dan lapuk dan jatuh, itu yang kita antisipasi, maka kita bersihkan sebelum betul-betul mati kebun ini. Maka kita bersihkan dulu, kita tebas, nanti kita aplikasikan racun sistemik supaya matinya lebih lama. Jadi kita akan cek satu persatu pohon-pohon karet ini yang telah kita aplikasikan ini kemana keadaannya. Ini sudah kita bersihkan sebagian ya, dimana kebun tupang sari kita ini yang kita tupang sarikan dengan sawit dengan karet ini lebih kurang luasnya 2 hektaran. Jadi seperti yang telah disampaikan di video-video sebelumnya, bukan maksudnya kita tidak bersyukur dengan adanya kebun karet ini, kan bukan seperti itu, tetapi kebun karet ini sudah tua, umurnya sudah hampir 20 tahun. Jadi produksinya sudah mulai berkurang, jadi akan kita gantikan tanam produktif lainnya yaitu sawit. Jadi kita akan review satu-satu ya Bapak Ibu sahabatku, mana keadaan setelah kita bersihkan ini dan setelah kita aplikasikan ini. Saya aplikasikan triklopir ini ya. Saudaraku semuanya, sahabat Encik Yonto Channel dimanapun berada, kebetulan kebun sawit kita ini berada di tepi jalan, itu jalan base C. Jadi agak mempermudah kita sedikit mengontrol dan sangat membantu kita dalam mobilisasi ke kebun ini. Ini pohon karet. Di sekarang ini pohon karet kita ini sudah benar-benar mati, dari mana karetnya tidak lagi, setelah diperiksa, setelah dilakukan penderesan waktu yang lalu, karetnya tidak mengalir lagi, sudah mulai membeku. Jadi berarti itu petanda udah mulai beraksi racun atau triklopir yang telah kita aplikasikan. Ini sahabatku, 3 tahun umur sawit kita. Jadi ini kita memakai bibit unggul. Seperti biasa saya sampaikan, kalau kita menanam sawit ini, harapan saya sebagai himbauan, marilah kita gunakan bibit unggul, karena bibit unggul insya Allah hasilnya sangat memuaskan. Itu berasal pengalaman kita. Walaupun kadang-kala perawatannya kurang, tetapi kalau kita memakai bibit unggul, bibit yang baik, insya Allah hasilnya sangat memuaskan. Ini dia. Jadi Bapak Ibu sahabatku semuanya,
Nah ini, jadi seperti video saya sebelumnya. Jadi ini kemarin lebih kurang 2 bulan yang lalu, cara pengaplikasiannya ada di video kita. Silahkan cek di video-video saya sebelumnya bagaimana cara mengaplikasikan triklopir di pohon-pohon besar, khususnya pohon karet. Jadi sebelum kita aplikasikan, kita kita kelupaskan kulit-kulitnya, kulit daripada pohon karet ini. Setelah itu baru kita oles dengan menggunakan triklopir, kita campur dengan solar. Jadi untuk cara mengaplikasikan, bagaimana mengaplikasikan triklopir yang kita campur dengan solar, silakan Bapak Ibu pelajari atau tonton di video-video saya yang ada di channel kita ini. Sana lengkap penjelasannya bagaimana cara mengaplikasikan triklopir. Nah ini, kalau ini udah mati nih ya Bapak Ibu semuanya. Kalau ini batang ini udah mati. Kalau kita hitung ada sekitar 700 batang atau 700 pohon yang ada di kebun Ida ini. Jadi lebih kurang sekitar 50 batang, 50 sampai 60 batang udah mati, betul-betul rontok daunnya. Nah, nih. Itu bukan karena gugur daunnya, bukan karena musim kemarau, tapi itu betul-betul udah rontok daunnya, dan sebagian lagi masih menguning dan sebagian masih ada yang segar. Jadi bervariasi keadaan daripada hasil aplikasi kita ini. Jelas, nah ini Bapak Ibu sahabatku, ini saya lihatkan, jelas kulit-kulitnya ini udah mati, ada mati semua, kulit di atas dan bawah, tinggal menunggu proses pengeringan. Saya rasa ini akan nampak hasilnya sekitar 2 bulan lagi. Jadi inilah kita keliling, dan juga terlihat keadaan pohon-pohon karet yang telah kita aplikasi triklopir, dan dah kuning sebagian. Yang jelas ini sudah mati. Nampak bekas karetnya sudah mulai mengental. Ini sawit kita. Jadi seandainya Pak Ibu ada yang lahan kurang produktif, tapi masih kita harapkan juga hasilnya, bikinlah cara seperti ini. Kita tanam sawit di umurnya yang hampir 3 tahun ini, kita aplikasikan di kebun karet kita ini triklopir. Jadi menjelang karet ini betul-betul mati, jadi insya Allah ini udah mulai buah. Tapi untuk tahap pertama ini kita kastrasi dulu. Ini udah kita kastrasi sekitar 1 kali. Jadi buah yang ada ini, buah-buah pasir kecil-kecil ini kita buang dengan tujuan untuk merangsang supaya pertumbuhan batang dan pertumbuhan buahnya ke depan insya Allah lebih bagus lagi. Jadi ini udah mati nih. Ini mati. Jadi sebelumnya kita harus bersihkan ini dulu. Nanti takut tak sempat kita bersihkan daun-daun, atau ini pohon-pohon ini udah mulai rontok jatuh, takut kita dalamnya ditimpa waktu membersihkan ini. Jadi harapan saya, ini nanti kalau udah benar-benar mati karet ini, sebelum dia benar-benar mati kita bersihkan dulu, supaya nantinya kita pas ini udah mulai jatuh dahan atau ranting udah mulai lapuk, kita jangan ke dalam ini lagi. Itu sangat membahayakan bagi keselamatan kita. Jadi inilah Bapak Ibu sahabat semuanya keadaan daripada ini lama mati kebun sawit yang kita tumpang sarikan dengan kebun karet, mana kemarin karet ini masih menghasilkan tapi produksinya udah mulai menurun. Sekarang setelah kita aplikasikan lebih kurang 2 bulan, karet-karetnya ini tidak mengalir lagi, udah mulai membeku, berarti dia sebentar lagi akan mati. Jadi mungkinlah Bapak Ibu, ini keadaannya 2 hektar kita aplikasikan dengan triklopir. Bapak Ibu sahabatku semuanya, sobat Incik Nyonto Channel dimanapun berada, jadi di luas lahan yang lebih kurang 2 hektar ini yang kita tuang sarikan antara sawit dan karet. Jadi kita tinggal menunggu proses pohon-pohon karet ini mengering atau mati. Setelah itu kita akan
konsentrasikan secara khusus untuk merawat daripada sawit-sawit yang ada di dalam kebun Tupang Sari kita ini. Demikianlah Bapak Ibu, sahabatku semuanya dimanapun berada, liputan singkat kita pada pagi hari ini mengenai Tupang Sari, sawit dengan karet, yang setelah itu kita aplikasikan triklopir di pohon karet yang ada di kebun kita ini. Selanjutnya setelah 2 bulan aplikasi, ternyata udah mulai menampakkan hasil. Karet-karetnya udah mengering dan juga sebagian daripada pohon karet udah mulai mati, sebagian lagi daunnya udah menguning, dan sebagian lagi udah mulai layu. Jadi itulah mungkin, mudah-mudahan liputan ini bermanfaat adanya dan juga bisa menghibur saudaraku semuanya. Seandainya ini ada manfaat dan juga ini bisa menghibur, mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Jadi untuk supaya kami lebih semangat lagi, mohon bantu juga di share video ini dan juga komentar di Bapak Ibu sahabatku semuanya. Kami harapkan tahu ada masukan yang bermanfaat untuk menambah daripada pengetahuan kami sendiri dan juga para penonton-penonton kita yang lain. Silakan berkomentar ya di kolom komentar yang ada di bawah video kita ini. Demikianlah Bapak Ibu sahabatku, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di liputan yang lain yang kira-kira bisa menghibur manfaat. Dan kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.